Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pandansari, Ibu Laili Mulyani SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri Pandansari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita akan mengikuti serangkaian acara diseminasi budaya positif dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, pemaparan diseminasi budaya positif. Kelima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan lafal basmalah. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Laili Mulyani SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang ini kita masih diberi sehat, bisa tetap tindak ke sekolahan dalam keadaan sehat pula. Sholawat salam tak lupa kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati serta teknik dan Ibu Wali Muridnya ini ya.
Eh, Terima kasih sekali sudah bisa menyempatkan waktunya untuk acara diseminasi budaya positif Pak Sugeng yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan guru penggerak. Salah satunya adalah melakukan diseminasi. Kalau kita artikan diseminasi itu ya menyebarluaskan gagasan, nilai-nilai, norma, ya, terutama yang kaitannya dengan, karena ini disiplin positif, yang kaitannya dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif nanti diterangkan mungkin oleh Pak Sugeng, ya. Sakupannya apa saja, mungkin yang apa itu konsep disiplin positif, tentang keyakinan kelas, atau mungkin tentang apa kebutuhan dasar manusia, dan apa itu segitiga segitiga restitusi, terus kontrol apa ya, posisi kontrol dan lain sebagainya nanti diterangkan oleh Pak Sugeng. Ini adalah bagian dari pengerjaan modul ini. Modul berapa Pak? 1.4. Saya bahagia sekali menjadi bagian dari perjalanan Pak Sugeng untuk menjadi guru penggerak. Dan saya harap untuk ibu-ibu yang lain, guru yang lain juga mengikuti, karena ini adalah apa ya, yang diharapkan guru-guru saat ini menjadi guru penggerak, sehingga nanti pendidikan akan lebih maju, ya. Apa sekarang tidak maju? Ya sudah maju. Tapi kalau ibu-ibu guru lebih lagi dalam belajar, nanti penanganannya juga akan berbeda. Terus apa itu disiplin positif? Yang jelas adalah beberapa kegiatan yang nantinya itu yang positif. Nah, biasanya disiplin positif itu kita kalau di dalam pembelajaran itu kita awali dengan kesepakatan di kelas, biasanya seperti itu. Ini nanti kita akan tahu apa itu disiplin positif dan lain sebagainya, terutama dalam pembelajaran dan di lingkungan sekolah, yang pada akhirnya muaranya nanti tujuannya adalah tentunya menciptakan karakter anak-anak, karakter watak, dengan kedisiplinan dan lain sebagainya, nanti karakter anak juga akan terbentuk. Saya tidak akan bicara banyak, sudah siang, nanti silahkan Pak Sugeng untuk menguraikan, menjelaskan apapun yang kaitannya dengan disiplin positif. Dan Bapak Ibu Guru boleh menyimak dengan sambil ngantuk, menahan kantuk. Saya kira tidak ngantuk ya, sudah ya. Hanya itu Bapak Ibu pengantar dari saya, mohon disimak apa saja yang akan diseminasikan oleh Pak Sugeng. Kata-katanya aneh banget ya. Gengsi ya. Diseminasi, nah itu. Jadi pakai kata-kata bahasa Latin jadinya kadang-kadang keliru, yaitu istilah-istilah yang jadi nyebar luas, mensosialisasikan sebetulnya, itu kan pemaparan. Ya, silahkan Bapak Ibu simak nanti, dan terima kasih untuk waktunya, sudah mendukung acara ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Laini Mulyani selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Triswahyono MPD. Waktu dan tempat disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru, serta staf Tendik, dan juga orang tua wali murid yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif ya, berkat rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini dapat berkumpul bersama dalam ruangan SD Negeri Panansari. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif ya, bahasa lainnya diseminasi budaya positif. Langsung ke materi saja ya. Diseminasi positif, budaya positif ada 8 konsep inti ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lalu pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa ya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu profil pelajar Pancasila itu meliputi apa saja? Yang pertama berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Kesalahan penafsiran tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita berpendapat bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Sebenarnya murid itu misalnya tangannya menggenggam, disuruh gurunya, ayo buka tangannya. Sebenarnya yang mengontrol tangannya murid itu sebenarnya muridnya itu sendiri. Jadi guru itu hanya mempengaruhi, tapi sebenarnya kontrol untuk dirinya sendiri itu dipegang oleh murid sendiri itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dulu kita beranggapan bahwa pujian itu ya bermanfaat banget begitu ya, tidak ada nilai negatifnya. Ternyata kalau anak yang selalu dipuji begitu ya, ketika suatu saat dikritik sekali saja, biasa dipuji tiap hari begitu, ketika dikritik nanti bisa jatuh, bisa down langsung. Jadi kita harus seimbang gitu ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak yang dikritik biar kuat, biar tahan banting begitu ya. Itu juga merupakan ilusi yang salah. Jadi tidak boleh kritik terus-terusan atau terlalu banyak gitu ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Berikutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu bagaimana, teori kontrol itu bagaimana ya? Stimulus respon itu menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, bahwa kebutuhan anak-anak itu sama dengan kebutuhan guru begitu ya.
Tapi kalau pandangan kita tentang teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Antara anak yang satu dengan anak yang lain juga kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian stimulus respon berpendapat bahwa semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau ada orang lain berpendapat dengan berbeda pendapat dengan kita tidak boleh memaksa orang tersebut agar sama pandangannya dengan kita. Karena orang lain juga memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia ini ya. Berikutnya stimulus respon berpendapat bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak-anak misalnya ada anak lain sedang memakan bekalnya, kemudian satu anak lagi berusuhi minta dong begitu ya. Dalam teori kontrol ini mana ya? Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak yang minta itu sebenarnya dia itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Mungkin dia itu karena lapar atau karena makanannya sangat enak sehingga tergiur gitu ya. Jadi itu mungkin tujuan dari anak tersebut. Di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau pendapat zaman dulu itu ya, orang lain bisa dikontrol oleh orang lain, tapi di teori kontrol itu dia itu hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Kalau orang lain hanya mempengaruhi, itu pun tidak mesti berhasil begitu ya. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Jadi nanti kita mengacu kepada teori kontrol. Guru itu sekarang disuruhnya itu mengacu pada teori kontrol, bahwa pemikiran yang lama itu dirubah ke paradigma baru ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon berpikir menang kalah, teori kontrol berpikir menang-menang. Kalau teori stimulus respon menang kalah ya, gurunya menang, muridnya kalah, nanti kecewa atau bagaimana ya. Tapi kalau menggunakan teori kontrol berpikir menang-menang, gurunya tujuannya dapat, siswanya juga tidak kecewa, nanti kayak apa bagaimana begitu ya. Disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi ini kalau disiplin positif itu tanpa penghargaan, tanpa ancaman atau tanpa hukuman ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini salah satu contoh disiplin positif, yaitu piket sesuai jadwal. Mungkin semua guru sudah melaksanakan pembagian jadwal piket, dan anak-anak juga sudah melaksanakan tugas piket ya, dari kelas mungkin kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin kelas 1 hanya latihan nyapu atau menghapus papan tulis begitu ya. Kemudian disiplin positif yang kedua antara lain berbaris sebelum masuk ruang kelas, sekaligus pemeriksaan kuku siswa atau sekaligus pemeriksaan rambut begitu ya. Barangkali ada kutunya begitu. Ini
matematik kelas 5 berbaris sebelum masuk ruang kelas sambil pemeriksaan kuku. Barangkali ada yang kukunya hitam atau kukunya panjang, minimal kalau diperiksa gurunya kan nanti di rumah, oh ya, kalau baris diperiksa Pak Guru, saya harus motong kuku segera gitu ya. Minimal ada rasa gitu. Disiplin positif yang ketiga antara lain berdoa sebelum memulai pelajaran. Coba kita lihat bersama-sama ya. Sebelum pelajaran dimulai, biasa mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ambil niatkan doa. Jadi berdoa sebelum memulai pelajaran termasuk disiplin positif. Mereka tidak mengharapkan imbalan atau tidak ada hukuman pun mereka tetap melakukan begitu ya. Ini salah satu disiplin positif. Berikutnya setelah berdoa, kalau kelas 5 biasanya menyanyikan 3 lagu nasional untuk meningkatkan jiwa nasionalisme gitu ya. Nah, biasanya lagunya itu ganti-ganti. Setelah bosan mungkin 1 bulan, nanti bulan ke depan ganti lagi lagu yang lain. Mungkin selain lagu nasional bisa juga lagu daerah ya, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada daerah kita sendiri. Mungkin bisa lagu daerah Jawa Tengah gitu ya, gundul-gundul pacul gitu.
berikutnya biasanya kelas 5 setelah menyanyikan 3 lagu, melafalkan 3 suratan pendek. Ini pun berganti-ganti ya. Jadi suratannya itu bisa 1 juz amma, mungkin bisa sampai 1 tahun itu hafal nantinya. Ganti-ganti setelah hafal 3, nanti 3 berikutnya begitu ya. Surat Al-Ma'un. Kebetulan kelas 5 sedang disuruh menghafalkan surat Al-Ma'un untuk pelajaran agama, jadi sekaligus menghafalkan di waktu pagi hari. Yang terakhir biasanya setelah menghafalkan 3 suratan pendek, kelima biasanya bersolawat. Selain bersolawat, biasanya kelas 5 juga menghafalkan Asmaul Husna ya. Pertama masih menggunakan teks Asmaul Husna, nanti setelah beberapa bulan biasanya anak-anak itu sudah hafal begitu ya. Setelah hafal biasanya lepas teks. Ini umpan balik dari siswa.
Misalnya sebelum setelah melaksanakan tugas kita berdoa sebelum pelajaran, mengumpulkan berdoa, mengamalkan dan serta bersolawat sebelum pelajaran. Hal itu membuat saya sangat senang dan bersiap dalam menerima pelajaran dan menyimak kalau sekian akan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, terus Ibu Primary Years Program PYP, nilai-nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, baik anak-anak maupun dewasa, mempunyai 5 kebutuhan dasar ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi semua orang itu ingin diakui, ingin didengar ya. Kalau anak-anak sedang bicara juga kita harus mendengarkan, karena mereka juga mempunyai kebutuhan untuk didengar. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, gitu. Kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, tertawa, gitu. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar, dan ada motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya ya. Nah, selain itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bagaimana? Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Misalnya ada anak tidak membawa topi dan dasi saat upacara ya, terus langsung dihukum berdiri upacara menghadap ke temannya, berdiri di depan begitu ya. Itu contoh hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, dia itu tidak tahu apa kira-kira saya mau dihukum apa ini sama Pak Guru. Seperti itu ya. Terus bersifat satu arah, hanya satu arah dari gurunya ke siswanya begitu.
berupa hukuman fisik atau psikis. Berupa fisik mungkin mengangkat kaki atau berdiri di halaman begitu ya, atau berupa psikis mungkin dimarahi, itu termasuk hukuman. Jadi psikisnya itu terluka begitu. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, contohnya konsekuensi itu seperti ini. Misalnya antara guru olahraga dan muridnya itu membuat kesepakatan bahwa apabila olahraga tidak menggunakan kaos, maka yang tidak menggunakan kaos olahraga tersebut maju memimpin pemanasan begitu ya. Nanti ketika ada anak yang tidak memakai kaos olahraga, otomatis sendirinya itu merasa, oh ya berarti saya harus memimpin pemanasan. Tapi itu bukan disuruh oleh gurunya, tapi kesadaran dari dirinya sendiri. Itu konsekuensi ya. Berikutnya yang paling bagus adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nanti akan ada contohnya restitusi ya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Atau orang tua pun juga begitu. Bisa juga menempatkan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Yang paling buruk adalah posisi sebagai penghukum, dan yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Ini ada penghukum itu masuknya ke motivasi eksternal ya, membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau juga motivasi eksternal. Kemudian kalau sebagai manajer itu motivasi intrinsik. Kemudian penghukum dan pembuat merasa bersalah itu merupakan identitas gagal. Kemudian teman, pemantau, dan manajer itu identitas berhasil atau sukses. Berarti yang ini penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu sebaiknya dihindari. Kita bisa menggunakan sebagai teman atau pemantau atau manajer. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah merupakan perilaku kontrol negatif. Memposisikan sebagai teman dan pemantau merupakan perilaku kontrol positif. Kalau memposisikan sebagai manajer itu merupakan kontrol diri ya, itu yang paling bagus. Contoh penghukum itu ya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Menyindir itu termasuk menghukum nanti ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian gurunya berceramah supaya anak itu merasa bersalah. Itu berarti gurunya menempatkan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ada pula guru yang menempatkan sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kamu melakukan hal ini? Mengapa kamu melakukan hal itu? Apa yang akan kamu perbaiki? Begitu, itu manajer. Contoh perkataannya ini ya, sebagai penghukum. Contoh perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik gitu ya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu, misalnya gitu ya. Kemudian posisi pembuat orang merasa bersalah. Contoh kata-katanya, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu, misalnya. Jadi anaknya itu merasa bersalah, aduh saya mengecewakan bapak dan ibu gitu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, contoh yang dikatakan yaitu lakukan untuk bapak atau ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu berarti memposisikan sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau, contoh perkataannya itu apa peraturannya? Misalnya sudah ada peraturannya ya. Anak-anak kalau habis makan di piringnya ditaruh sendiri di dapur. Nah, orang tua tinggal cukup mengatakan apa peraturannya gitu.
apa konsekuensinya atau sanksinya. Misalnya anak-anak sudah melakukan kesalahan yang sudah disepakati, kalau melakukan ini nanti konsekuensinya apa, tinggal tanya saja. Berarti itu sebagai orang tua atau guru sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang gitu. Kemudian pada posisi control manager, guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu gitu. Kemudian dari posisi kontrol penghukum, hasilnya nanti anak-anak itu akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nanti anak-anak itu kalau sering dihukum itu jadi akan memberontak, pendendam, bisa juga dendam. Pas misalnya kelas 5 apa kelas 6 gitu ya, dihukum sampai malu banget, sampai teringat-ingat sampai dewasa, itu bisa juga dendam. Bahkan dulu di Madura itu pernah ada guru yang menghukum muridnya saat muridnya itu tertidur saat pelajaran kesenian, kemudian muridnya itu dicoret mukanya. Lalu muridnya itu karena dia jago karate ya, memukul gurunya, pas pulang dihadang gurunya, ya dipukul sampai meninggal. Itu kan pernah ada ya di Madura itu dulu, di Bangkalan. Jadi penghukum itu akan menimbulkan rasa dendam. Kemudian membuat orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau kita memposisikan sebagai membuat orang merasa bersalah, nanti anak-anak itu bisa jadi berbohong gitu. Kalau kita memposisikan sebagai teman, nanti anaknya akan menjadi ketergantungan. Kalau kita memposisikan sebagai pemantau, anaknya menyelesaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi nanti melanggar lagi begitu ya. Kalau memposisikan sebagai manajer, dia akan menguatkan watak atau karakter. Ini yang paling bagus ya. Kemudian ini sebagai penghukum, muridnya akan berkata, saya tidak peduli. Kalau gurunya memposisikan pembuat orang merasa bersalah, muridnya biasanya akan berkata, maafkan saya gitu. Kalau posisi gurunya sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Kalau gurunya memposisikan sebagai pemantau, murid itu akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, contohnya itu ya. Atau murid akan berkata, jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa gitu. Namun kalau gurunya memposisikan sebagai manajer, murid mungkin akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, atau saya akan memperbaiki masalah ini dengan begitu. Ini posisi yang paling bagus. Kemudian dampak pada murid apabila guru sebagai posisi penghukum, murid itu mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kalau selalu dihukum itu bisa mengulangi, kemudian bisa menjadi agresif. Jika menempatkan sebagai pembuat orang merasa bersalah, muridnya akan rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Seperti itu ya. Jadi muridnya itu nanti jadi rendah diri, minder gitu ya. Aduh, aku selalu salah gitu ya. Kalau gurunya memposisikan sebagai teman, muridnya akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Oh, ada Pak Guru ini lah teman. Saya anggap sebagai teman gitu. Kalau memposisikan sebagai pemantau, dampak pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Posisi manajer, dampak pada murid akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitan dengan dunia berkualitas ya, sebagai posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian pada posisi guru sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Pada posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Pada posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum ini ya. Contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Misalnya anak-anak setelah melakukan kesalahan ini disuruh hormat pada bendera selama 1 jam, itu berarti gurunya sebagai penghukum ya. Kemudian kalau sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin gurunya akan mengatakan, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu kalau kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Posisi sebagai teman, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini berarti gurunya memposisikan sebagai teman. Kalau gurunya memposisikan sebagai pemantau, ketika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, mungkin gurunya akan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, kemudian apabila gurunya memposisikan sebagai manajer, dia akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanya muridnya, tahu apa tidak kesalahannya? Gitu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Disuruh mikir sendiri. Kira-kira supaya Senin depan kamu tidak lupa membawa topi lagi itu bagaimana? Nanti suruh menjawab. Misalnya, saya akan ini Pak Guru mencatat di buku supaya malam Senin saya ingat, atau saya akan memasukkan dasi dan topi ke dalam tas saat malam harinya biar tidak lupa. Jadi muridnya suruh menangani masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mencari jalan keluarnya begitu ya. Kira-kira posisi apakah ini? Posisi kontrol apakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira gurunya memposisikan sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer, atau sebagai teman? Kira-kira ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Berarti muridnya itu supaya muridnya itu merasa bersalah bahwa oh ya sudah mengecewakan gurunya begitu ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau ada murid salah, kemudian gurunya mengatakan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya, betul sekali. Gurunya sudah memposisikan sebagai manajer, jadi muridnya itu disuruh menangani masalahnya, menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan idenya sendiri. Kalau ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, berarti posisi sebagai teman, betul sekali. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, ini sebagai teman. Kalau ini patuhi aturan saya atau awas, ini berarti posisi sebagai apa gurunya? Ya sebagai penghukum, ini mau menghukum ini, patuhi aturan saya atau awas gitu, mengancam gitu ya. Kalau sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira posisi apa ini? Sebagai teman, apa pemantau, apa manajer, apa sebagai penghukum? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini berarti sebagai pemantau. Jadi cuma mantau, sudah ada ininya kan, sudah ada peraturannya. Konsekuensinya apa gitu. Cuma mengingatkan saja. Jadi udah ada kesepakatan di kelas. Kemudian ketika anak melakukan kesalahan, misalnya kesepakatannya ketika membuang sampah harus di tempat sampah. Maka ketika ada anak yang membuang sampah sembarangan, ya dia harus mengambilnya dan membuangnya di tempat sampah. Ini ada video contoh, nanti saya putar cepat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, Ini posisi penghukum ya. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu tadi 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol guru. Bagaimana? Apa ada yang mau berpendapat tentang 5 posisi kontrol, tentang melihat video tadi? Kita tentunya diarahkan agar memposisikan diri sebagai apa? Manager ya. Sebisa mungkin kita jangan menjadi penghukum. Kita sedikit demi sedikit beralih menjadi manajer ketika menangani siswa ya. Terus lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ini ada video saat saya membuat keyakinan kelas ya. Kita lihat bersama-sama. Ya. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Apakah kalian tahu keyakinan kelas itu apa? Apakah kalian tahu? Ya, coba itu apa? Ya, betul sekali. Keyakinan kelas adalah peraturan yang berlaku di dalam kelas. Karena ini adalah kelas kalian, maka yang akan membuat keyakinan kelas adalah kalian sendiri. Dan guru akan membantu ya. Ya, keyakinan kelas itu sesuatu yang kamu inginkan, menjadi peraturan di kelas. Misalnya datang tepat waktu, gitu ya. Kamu nanti tuliskan di stiker yang akan kalian tuliskan. Kemudian setelah menuliskan tersebut, kalian tempel di sini ya. Kalian tempel di sini. Setelah kayak nanti Pak Guru akan cari sesuatu yang sama akan bergabung. Kemudian nanti Pak Guru akan di sini. Setelah Pak Guru akan dan jadi sebuah keyakinan nanti Pak Guru ketik dan besok kalian bisa tanya ya. Ya, untuk pertama-tama
silakan kamu tuliskan di bagian yang tiga jalannya. Nanti akan dapat di depan. Ini proses pembuatan keyakinan. Anak suruh menuliskan satu atau dua peraturan yang ingin dijadikan keyakinan kelasnya. Dalam menyusun keyakinan kelas nanti kata-katanya harus positif. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, itu kata-kata negatif. Memakai kata tidak berarti diganti dengan membuang sampah di tempat sampah, begitu. Sudah ya. Kalau sudah silakan kalian tempel ini ya. Setelah anak-anak menuliskan di sticky note, kemudian menempel di papan tulis sticky note tersebut. Dan ini kalian menuliskan sekarang Pak Guru akan merangkum ya sesuatu yang sama akan Pak Guru lakukan. Misalnya ini ada yang menulis melaksanakan tiket menjaga kebersihan. Berarti apa? Guru menuliskan sesuatu, misalnya ada siswa sama, nanti diambil satu gitu. Tutupnya mati. Tidak berbohong. Kemudian ini jujur dalam bertindak. Ini sama ini ya. Tidak berbohong, jujur dalam bertindak, sama ya. Jadi kita memilih yang kata-kata positif.
jujur dalam bertindak. Karena tidak berbohong menggunakan kata tidak atau menggunakan kata negatif. Keyakinan kelas harus menggunakan kata-kata positif. Tidak berbicara kotor. Berbicara yang sopan itu sama ya. Berbicara sopan. Berjaga-jaga. Ini ada tiga tetangga. Jangan tempat satu. Apa? Di sini satu. Di sini satu. Kita lihat lagi. Tiga mengajak teman saling menghargai, apa ya? Satu saling menghargai. Yang keenam, menjaga kerumunan. Yang ketujuh apa ya? Menjaga kebersihan kelas. Ini tidak mematuhi kelas, kemudian melaksanakan tidak kelas, ya. Melaksanakan tidak kelas. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah menyusun kegiatan kita ada 8 ya. Dan nanti setelah ini Pak Guru akan ketik dan kalian bisa menambahkan di kelas agar kita mengetahui kegiatan yang sudah kita buat. Apakah kalian sepakat semuanya ini? Ya, jadi kegiatan kita sudah jadi ya. Ya, setelah jadi ini tinggal ditempel di kelas oleh anak-anak. Jadi kalau peraturan kelas tersebut dibuat oleh anak, nanti ketika anak itu akan melanggarnya, mereka lebih lebih sadar. Oh, ini aturan yang buat saya sendiri sama teman-teman. Mengapa saya melanggarnya? Kalau yang membuat gurunya nanti melanggar ya, kan bukan saya yang membuat gitu. Tapi kalau buatan sendiri nanti anak-anak akan lebih menyadarinya. Ya, terus pocokannya.
sudah keyakinan kelas kita sudah terpasang dengan baik. Berikutnya yaitu segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Urutannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kata-katanya, berbuat salah itu wajar. Itu sudah menstabilkan identitas ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh kata-kata saat proses menstabilkan identitas. Terus berikutnya tindakan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kata-katanya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Pada tahap menanyakan keyakinan, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa yang dikatakan mungkin apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu.
saya. Saya janji tidak akan melarang saya sakit dan buruk berjalan. Ini ada simulasi. Jadi, katanya sering terlambat ya? Sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu contoh kesalahan atau bukan? Ya, berarti kesalahan itu manusiawi dan orang pasti pernah melakukannya. Yang penting kita harus belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Baik, mari kita cari solusinya bersama ya. Nah, ini sering terlambat pasti ada alasannya. Kira-kira alasannya apa yang sedikit terlambat? Ya, kamu tahu keyakinan kita yang sudah kita sepakati. Nah, telah datang ke sekolah sesuai keyakinan kelas apa tidak? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Nah, kita harus disiplin agar kita menghargai waktu dan agar benar dan ya. Apakah kamu menyesal telah melakukan hal tersebut? Apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Ya, baik ya, kita sudah menemukan solusi. Saya akan berkomunikasi dengan orang tua kamu agar orang tua kamu memantau supaya kamu tidak terlambat lagi. Baik, sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Nama saya Risti, saya murid dari Pak Guru Sugeng, saya kelas 5. Saya sangat senang diajak berdiskusi sama Pak Guru untuk menemukan solusi dari permasalahan saya agar saya tidak mengulangi kembali. Nah, masuk ke penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer, ngemong begitu ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan saran atau pendapatnya barangkali. Tidak ada, ya? Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sugeng yang telah memaparkan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui dengan lancar, memasuki acara terakhir yakni penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Demikian acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi, saya rekan sejawat dari Pak Sugeng di SD Negeri Pandansari. Alhamdulillah, tadi saya telah mengikuti paparan dari Pak Sugeng mengenai budaya positif. Perasaan saya sangat senang mengikuti diseminasi dari Pak Sugeng. Dari paparan yang telah Pak Sugeng sampaikan, antara lain, saya belajar tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, kemudian tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian tentang motivasi perilaku manusia, kemudian tentang posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan tentang segitiga restitusi. Semuanya itu merupakan ilmu yang sangat berguna dalam bidang pendidikan. Pak Sugeng sudah memberikan pemaparan dengan sangat baik. Saran untuk Pak Sugeng dari saya
Semoga dapat menghadirkan kegiatan-kegiatan positif seperti diseminasi tadi, dan lebih sering lagi tentunya dengan PowerPoint yang lebih atraktif lagi. Demikian masukan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umu, saya rekan sejawat dari Pak Sugeng di SD Negeri Pandansari. Alhamdulillah hari ini saya belajar banyak bersama Pak Sugeng, mengikuti diseminasi yang dipaparkan oleh Pak Sugeng. Antara lain saya belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, kedua, pembuat merasa bersalah, yang ketiga, teman, yang keempat, pemantau, yang kelima, manajer. Saya sangat senang mengikuti kegiatan tadi karena dapat menambah pengetahuan saya. Semoga Pak Sugeng lancar dalam mengikuti pendidikan guru penggerak dan bisa membagikan ilmu yang didapat kepada rekan-rekan sejawat di SD Negeri Pandansari. Demikian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya telah selesai melaksanakan diseminasi budaya positif. Setelah materi yang telah saya pelajari, saya belajar tentang bagaimana pelaksanaan disiplin positif di kelas atau di sekolah. Di sini saya banyak mendapat ilmu dari modul, dari pengalaman, serta dari rekan CGP tentang pengalaman aktualisasi disiplin positif di sekolah atau di kelas. Hal ini membuat saya semakin semangat untuk bisa selalu melaksanakan disiplin positif yang benar terhadap semua murid saya di kelas dan di sekolah. Perbaikan yang akan saya lakukan adalah pemahaman terhadap disiplin positif. Misalnya penerapan membuat kesepakatan kelas yang dilaksanakan bukan hanya sekali di awal pelajaran, tapi harus setiap hari diingatkan tentang kesepakatan kelas yang dibuat. Kemudian praktik segitiga restitusi terhadap murid yang bermasalah. Berlatih kontrol kita sebagai manajer, diusahakan untuk bisa menjadi manajer ya. Demikian refleksi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.